Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Santri-santriku pesantren virtual, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah dan seluruh pendengar yang mungkin ikut bergabung. Semoga Allah meridhai kita semua dan memberikan kita berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran Al-Qur'an kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Semoga Allah meridhai kita dan meringankan langkah kita dalam menuntut ilmu. Karena kita saling belajar, saya pun juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja. Dalam kitab suci Al-Quran banyak ayat-ayat yang menunjukkan motivasi, ya, menunjukkan penyemangat agar kita tetap menjalani kehidupan ini dengan baik. Ya, salah satunya adalah ayat yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini. Namun sebelumnya perlu kita ingat semua, ya anak-anakku sekalian, santri-santri pesantren virtual yang dirahmati oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan ridhonya pada kita. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dan harus dihafalkan ya untuk pelajaran ilmu Al-Quran pada pagi hari ini. Jangan lupa tulis absen juga di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, belum mengaktifkan lonceng, aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak tertinggal pelajaran-pelajaran yang bermanfaat di pesantren virtual ini. Ya, langsung saja. Ada 3 hal yang perlu kita ingat dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah juz. Ayat yang akan kita pelajari ini ada di juz berapa? Ya, ada di juz berapa? Juz 4. Ya, juz berapa? Juz 4. Halaman berapa? Halaman 67. Jadi ada 2 hal ya. Lengkapnya ada 3 hal. Yang pertama adalah juz berapa, halaman berapa, ya, dan baris keberapa. Yang pertama adalah juz 4, halaman 67, baris keberapa? Baris ke 12, ya. Baris keberapa? Baris ke 12. Halaman 67, juz 4. Ayat ini ada di mana? Ada di juz 4, halaman 67, baris ke-12 ya. Ayo kita ulangi lagi bersama-sama agar kita hafal. Juz 4, halaman 67, baris ke-12. Berapa? Juz 4, halaman 67, baris ke-12. Tidak perlu melihat Al-Quran ya. Nanti melihat Al-Quran setelah kalian menyimak video ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa video-video dari pesantren virtual silahkan dibagikan ke saudara-saudara kalian, keluarga kalian, teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan suatu saat nanti, agar mereka juga mendapatkan manfaat seperti yang kalian dapatkan pada pagi hari ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, atau jika menurut kalian ini penting. Ya, jika kalian bisa menyampaikan langsung, maka saya sangat mengapresiasi ya, sangat menghargai usaha kalian. Tapi jika kalian takut salah, kalian boleh mengirimkan video ini. Bukan berarti video ini tidak ada salahnya ya, mungkin juga ada salahnya. Tapi jika video ini salah, mungkin ada yang penanggung jawabnya. Tapi kalau kalian yang salah, kan mungkin beresiko dikira kita mengajarkan hal-hal yang salah ya. Maka dari itu penting jika di masyarakat jangan jangan sok-sok menyampaikan ilmu yang kalian belum paham ilmunya, yang belum mendalami dan memahami secara utuh pemahamannya. Kalian harus tetap berendah hati ya, tawaduk. Katakan bahwa saya adalah santri ya. Saya adalah santri, saya adalah penuntut ilmu yang masih belajar. Jangan kalian sok-sok menjawab pertanyaan di masyarakat padahal kalian belum memahami ilmunya. Tanyakan pada guru-guru kalian, kepada kiai-kiai kalian, ustadz-ustadz kalian. Jangan sampai kalian
mudah menjawab pertanyaan dari masyarakat karena dikhawatirkan jawaban kalian salah. Jika ada yang lebih mampu, lebih layak, lebih paham, maka alangkah baiknya kalian bertanya kepada mereka yang paham sehingga jawaban yang ada adalah jawaban yang lebih mendekati kebenaran karena mereka sudah banyak belajar dari guru-guru mereka masing-masing, sudah banyak membaca kitab-kitab yang penting bagi pemahaman agama Islam. Maka kalau kita langsung menjawab, dikhawatirkan jawaban kita salah karena belajar lewat buku dan belajar langsung atau mendengarkan langsung dari penjelasan guru-guru, kiai-kiai dan ustadz-ustadz kita itu berbeda. Maka jangan mudah menjawab pertanyaan dari masyarakat. Katakan saya masih santri, saya masih belajar, dan jika ada pertanyaan akan saya tanyakan kepada kiai, ustadz dan guru-guru yang lebih paham terhadap pembahasan tersebut. Ya, kembali lagi pada 3 hal yang perlu kita ingat tadi. Yang pertama apa? Juz berapa? Juz 4. Halaman berapa? Halaman 67 baris ke-12. Diingat-ingat. Sampai meninggal harus ingat. Ya, ajarkan pada anak-anak kalian, pada keluarga kalian, pada pasangan kalian nanti ketika sudah menikah ya, santri-santriku, anak-anakku semua. Jangan menyembunyikan ilmu. Jika kalian paham ilmunya, jika ditanya maka menjawab. Tapi jika belum paham atau kurang paham atau ragu, jangan memaksakan untuk menjawab. Lebih baik kalian menjawab, saya masih santri, saya masih belajar. Selamanya seperti itu tidak apa-apa. Karena kita semua juga santri, kita semua masih belajar, dan kita tetap menimba ilmu sampai kapanpun kita tetap belajar. Jangan merasa sudah paham ilmunya, merasa sudah alim, merasa sudah soleh, sehingga tidak mau belajar. Ya, kembali ke 3 hal tadi apa? Juz 4, halaman 67 baris ke-12 ya. Tidak perlu melihat Al-Quran untuk pertemuan ini agar kita fokus dan kita belajar bersama. Ya, agar kalian mendapatkan ilmu langsung ya, tidak mendapatkan dari membaca sendiri. Tapi setelah mendapatkan ilmu ini silahkan dibaca sebanyak-banyaknya, dilihat di Al-Quran. Ketika kita merasa hina, merasa buruk ya, kembali ke ayat yang kita pelajari pada pagi hari ini. Karena iman itu mulia ya. Kemuliaan ada pada iman. Saya ulangi lagi, kemuliaan ada pada iman. Iman itu mulia. Apa itu iman? Iman itu percaya pada hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak terlihat oleh panca indera, tidak terjangkau oleh panca indera, entah itu pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Seperti siksa kubur, itu kan kita tidak bisa mendengarkan langsung ya. Neraka, surga, malaikat, ya, iblis, setan, ya, terutama Allah, itu adalah perkara-perkara gaib yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Tapi sebenarnya mereka ada dan sebenarnya hadir. Dan kalau kita bisa merasakan, sebenarnya mereka nyata. Hanya saja kita kategorikan hal-hal tersebut perkara yang gaib yang perlu kita imani. Karena penglihatan, pendengaran, dan indera kita belum bisa merasakan hal-hal gaib tersebut. Nanti ketika kita sudah meninggal, ketika Allah sudah membukakan hijab, membukakan kesadaran kita, sehingga alam-alam yang tadinya gaib tadi bisa terlihat ketika sudah meninggal, di alam barzah, surga, neraka, dan sebagainya, malaikat, maka kelak kita akan sadar bahwa kehidupan ini hanyalah senda gurau, permainan, dan tipuan. Maka kemuliaan itu ada pada iman. Jadi iman itu adalah mulia. Iman itu mulia. Saya ulangi lagi, iman itu mulia. Kemuliaan ada pada iman. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak membawa iman secuil pun, ya, sebiji dzarrah atau sebiji atom pun, maka dia akan merugi. Dan barang siapa yang kembali pada Allah dengan iman dan amal soleh, yaitu satu paket ya, iman tuh biasanya satu paket dengan amal soleh, maka dia akan bahagia dan beruntung kelak di dunia maupun di alam-alam yang selanjutnya. Dan terutama ketika berjumpa dengan Allah, mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan yang sangat besar. Ya, kita ulangi lagi, jangan bosan-bosan ya, kita ulangi berkali-kali agar kita meresap, agar ilmu tadi meresap dalam kehidupan kita, jiwa kita dan hati kita. Ada di juz berapa? Juz 4,
halaman 67 baris ke-12. Jangan bosan ya, jangan bosan karena ilmu ini perlu kita ulang-ulang agar kita tidak lupa. Saya pun juga kadang lupa, kadang salah, maka saya pun juga tetap mengulang-ulang apa yang saya pelajari dari guru-guru saya dahulu, dari kiai-kiai saya dahulu, dan dari ustadz-ustadz, dosen, profesor, dan guru-guru kita dulu. Jangan menutup diri untuk mencari ilmu ya. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, terutama ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Agar kalian juga sejahtera hidupnya di dunia dan akhirat. Ya, jangan hanya belajar ilmu agama saja. Ya, ilmu umum, ilmu yang memudahkan kalian untuk melaksanakan profesi kalian, misalkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan atau ilmu mekanik ya. Itu kalau diniatkan ibadah, diniatkan karena Allah, itu juga ibadah. Jadi jangan malas mempelajari ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu duniawi, karena itu jika diniatkan karena Allah akan menjadi berkah dan menjadi kebaikan bagi kita semua, atau istilahnya pahala, kebaikan bagi kita semua, kebaikan yang Allah simpan kelak di hari kiamat, ketika hari dimana tidak ada satupun yang menolong selain Allah dan amalan yang kita perbuat, terutama rahmat Allah, karena amalan tadi sebenarnya juga tidak bermanfaat kalau tidak dirahmati oleh Allah. Maka kita kejar rahmat Allah melalui amal-amal yang baik tadi. Diniatkan untuk mengejar rahmat Allah, bukan memperbanyak amal tanpa rahmat Allah. Ini salah ya. Jadi seperti itu. Ilmu dunia kalau diniatkan karena Allah maka menjadi ibadah. Ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar hadis, belajar asbabun nuzul, belajar fikih, belajar tasawuf, belajar berbagai ilmu agama. Tapi kalau diniatkan hanya untuk mencari popularitas, mencari pengakuan, mencari jabatan, mencari dunia, mencari harta, mencari hal-hal yang bersifat remeh. Kalau cara orang Jawa mengatakan golek lem-leman, hanya mencari perhatian manusia, mencari pujian manusia. Untuk apa ya? Sangat-sangat tidak bermanfaat dan sangat bodoh. Karena kita ini hidup sebentar, di dunia ini hanya sesaat. Kalau kita meninggal nanti tidak ada yang bisa kita banggakan. Orang-orang melupakan kita jika kita tidak bermanfaat. Tapi jika ilmu kita bermanfaat, mereka akan mengingat kita. Tapi tidak bermanfaat apapun yang dari manusia. Karena yang menggerakkan mereka hanyalah Allah, yang memberi manfaat hanyalah Allah. Dan tidak ada yang bisa mencelakai kita tanpa izin Allah. Jadi kalau kita masih merasa disakiti manusia, masih merasa didolimi manusia, misalkan kita disantet manusia, itu berarti dia belum bertauhid. Dia masih merasa mereka bergerak sendiri tanpa kehendak Allah. Padahal mereka yang menyakiti kita tadi itu adalah mereka yang menyakiti kita dengan izin Allah. Jadi Allah sebenarnya yang mentakdirkan itu untuk kita. Jadi kita tidak boleh suudzon pada manusia, apalagi kita belum tahu buktinya. Jangan sampai seperti itu ya. Anak-anakku sekalian, santri-santriku di pesantren virtual, kita harus berprasangka baik dan kita harus yakin bahwa itu yang menggerakkan adalah Allah. Maka kita fokus mencari iman, memohon iman pada Allah dan berpegang teguh pada Allah. Ya. Kita kembali lagi ke pelajaran hari ini. Ada di mana ayat tadi? Juz 4 halaman 67 baris ke-12. Ya. Hafalkan ayatnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Usahakan ketika membaca Al-Quran, ya mungkin saya kadang juga lupa, saling mengingatkan, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, agar pemahaman kita tidak diganggu oleh setan dan tidak menjadikan kita lupa, karena setan itu adalah penyebab kita lupa. Salah satunya ya, di antaranya setan itu menjadikan kita lupa. Tugasnya menjadikan kita lupa ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka jauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan hal-hal yang mendekatkan kita pada setan, karena jika kita dekat dengan setan kita mudah lupa. Ya, lupa itu wajar karena semua orang juga punya korin atau setan yang selalu mendampingi.
sejak dia lahir sampai meninggal, kecuali Rasulullah SAW karena setannya dijadikan masuk Islam ya. Jadi Rasulullah tidak diganggu setan. Manusia semua diganggu setan, bahkan para nabi. Maka kita harus memohon perlindungan terutama saat membaca Al-Quran. Jadi kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasta'idz billah ya. Fasta'idz billah minasyaitonirrajim. Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengarkan, hafalkan. Wala tahinu. Wala tahinu. Apa? Wala tahinu, dan jangan merasa hina. Saya ulangi lagi. Dan janganlah merasa hina, atau bisa diartikan juga jangan menghinakan diri. Ya. Mungkin lebih tepat menghinakan diri ya, jangan menghinakan diri. Ya, kita ganti saja. Wala tahinu, dan janganlah menghinakan diri. Wala tahinu, dan janganlah menghinakan diri. Menghinakan diri kalau diartikan, bisa diartikan kita menghinakan diri ya di hadapan Allah juga bagus sebenarnya kalau menghinakan diri di hadapan Allah. Ya mungkin kembali ke mana awal saja ya. Ya karena Al-Quran itu sebenarnya juga kontekstual juga dari satu sisi. Secara bahasa Arab wala tahinu ya artinya wala tahinu, tapi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia mungkin ya, penafsiran bisa disesuaikan dengan konteks. Kalau kita terlalu kaku dengan istilah aslinya, kadang-kadang malah bisa diartikan tidak sesuai. Jadi kita artikan, usahakan mendekatkan dengan makna aslinya. Ya, mungkin bisa diartikan merasa ya, merasa hina saja. Merasa ya, karena sebenarnya kita tidak hina, kita ini mulia dengan iman. Dengan iman kita mulia. Tanpa iman kita hina. Ya, kita ulangi lagi. Wala tahinu, dan janganlah merasa hina. Wala tahinu, dan janganlah merasa hina. Apa artinya wala tahinu anak-anak? Dan janganlah merasa hina. Wala tahzanu. Wala tahzanu, dan janganlah merasa sedih ya. Biar sama-sama ada kata merasanya ya. Wala tahzanu, dan janganlah merasa sedih. Apa? Wala tahzanu artinya dan janganlah merasa sedih. Wala tahinu wala tahzanu, dan janganlah merasa hina, dan janganlah merasa sedih. Wa antumul a'launa. Wa antumul a'launa. Apa? Ini agak panjang, diperhatikan, dihafalkan, disimak dengan baik. Wa antumul a'launa, dan kalian adalah orang-orang yang mulia. Saya ulangi lagi, dan kalian adalah orang-orang yang mulia dalam pandangan Allah, dalam penilaian Allah. Apa artinya wa antumul a'launa? Ya, dan kalian adalah orang-orang yang mulia. In kuntum mu'minina, atau diwakafkan in kuntum mu'minin, dengung ya kalau waktu membaca Al-Quran. Tapi kalau ketika menyampaikan pada orang lain tidak harus ya, tapi lebih baik memang dengung. In kuntum mu'minin ya, in kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang beriman. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman, ditambahi yang agar lebih pas ya penerjemahannya. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. In kuntum mu'minin. Apa? In kuntum mu'minin. Apa artinya in kuntum mu'minin? Sekarang jangan buka Al-Quran dulu, nanti setelah video ini berakhir bisa diulang-ulang videonya atau langsung melihat Al-Quran. Jika kalian paham, boleh diajarkan pada teman kalian, keluarga kalian, sahabat kalian, atau anak-anak kalian nanti, karena ini ilmu yang sangat penting ya. In kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Sudah ya.
ya. Ayatnya sangat pendek termasuk dibandingkan ayat-ayat yang lain. Maka kalian harus ingat ya, jangan merasa hina, jangan merasa kecil, jangan merasa buruk, jangan merasa minder. Ya, harus percaya diri. Dan jangan juga sedih. Ya. Sedih, galau, gelisah, cemas, kecewa, sakit hati, ya itu semua penyakit hati. Penyakit hati. Dan penyakit hati itu berbahaya sekali untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Karena kelak Allah hanya menerima hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang fit, ya, tidak memiliki penyakit-penyakit hati, takut, galau, cemas, gelisah, sedih, khawatir, wa ashabu ajma'in, ya, dan lain sebagainya tadi. Jangan sampai. Semoga Allah menjaga kita, ya. Kita mohon perlindungan dan kita mohon agar diberikan qalban salima, ya. Allahumma rzuqna qalban salima. Allahumma rzuqna qalban saliman. Ya Allah, anugerahilah kami hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati tadi, minder, galau, takut, cemas, gelisah, kecewa, dan lain-lain yang bukan karena Allah, karena dunia, karena manusia. Itu sangat remeh sekali, ya. Galau karena pacarnya, ya. Jangan sampai ada santri-santri di pesantren virtual yang galau karena pacarnya. Karena pacaran itu sendiri saja haram, ya, dalam Islam, dalam agama kita. Pacaran itu haram. Jangankan pacaran, ya. Jangankan pacaran. Melihat saja itu adalah haram kalau tidak ada kepentingan. Misalkan guru mengajari muridnya atau kiai mengajari santrinya secukupnya, itu perkara yang memang ya tidak masalah. Tapi kalau berlebihan, apalagi tidak diperlukan, melihat lawan jenis, ini namanya suatu yang haram, ya, maksiat, dan itu tidak baik. Kecuali tidak sengaja, sekelebatan, satu kali sudah. Yang kedua itu dosa. Yang pertama maka itu diampuni oleh Allah karena kita tidak sengaja. Tapi kalau mengulang-ulang, apalagi berkali-kali, apalagi menikmati sampai ndelongop, sampai ngiler misalkan, wah, ini bahaya, ini dosa, ya. Anak-anakku sekalian, santri-santriku pesantren virtual, jangan sampai kita terjerumus dalam maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut. Maksiat mulut itu contohnya apa? Misuh, ya. Misuh itu juga tidak boleh, haram hukumnya, kecuali kita terdolimi dan kita terpaksa harus mencela sesuatu yang buruk tadi dengan kata-kata yang buruk. Tapi itu namanya pelaknat, ya. Pelaknat itu tidak baik, ya. Cukuplah Allah yang melaknat dan para malaikat, itu cukup, dan para pelaknat itu juga cukup. Kita tidak perlu, kita usahakan kita menjadi manusia-manusia yang berkarakter rahmatan lil alamin, penyayang dan pemaaf. Jangan mudah melaknat, jangan mudah misuh, jangan mudah berkata buruk pada orang lain, apalagi pada keluarga kita sendiri, apalagi kepada santri-santri dan murid kita sendiri, kecuali dalam rangka pendidikan, ya. Sesuatu yang cela memang harus dicela agar dia sadar kalau itu buruk. Tapi kalau sudah banyak yang mencela, cukup, kita tidak perlu ikut-ikutan mencela, karena itu juga kalau berlebihan bisa mengotori hati, ya. Kalau berlebihan maka kita harus berhati-hati. Maka kita mohon pada Allah agar diberi hati yang bersih. Allahumma rzuqna qalban salima, ya Allah, berikanlah kami hati yang bersih. Karena nanti yang bisa selamat saat bertemu Allah hanyalah orang-orang yang hatinya bersih, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man atallaha biqalbin salim. Itu pelajaran di ayat lain, ya. Untuk kali ini kita pelajari yang tadi saja, kita ulangi lagi. Masih ingat, ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, dengarkan saja, enggak apa-apa. Lupa enggak apa-apa. Nanti dilihat di Al-Qur'an setelah pelajaran ini. Kalau sekarang kalian lihat Al-Qur'an, nanti takutnya kurang fokus. Dan takutnya kalian mendapatkan ilmu itu dari buku langsung, tidak dari pengajar, ya. Ya, kita ulangi lagi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, ya. Kita baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu, ayat ikuti. Wala tahinu wala tahzanu
wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, lagi ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Artinya sekarang, wala tahinu. Ya, ikuti. Wala tahinu, dan janganlah merasa hina. Ya, bagus, seperti itu. Wala tahzanu, dan janganlah merasa sedih. Wa antumul a'launa, dan kalian adalah orang-orang yang mulia. Dan kalian adalah orang-orang yang mulia. Satu kali lagi. Dan kalian adalah orang-orang yang mulia. In kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Ya, bagus. Kita ulangi lagi ya. Dan janganlah merasa hina. Dan janganlah merasa sedih. Dan kalian adalah orang-orang yang mulia jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Satu kali lagi. Dan janganlah merasa hina. Atau bisa juga kalian ganti, tambahi, boleh. Dan janganlah kalian. Ya, karena di sini ya mukhotabnya adalah tahinu. Tahinu itu untuk jamak ya, untuk plural atau bentuk jamak, banyak orang banyak. Ya, mukhotabnya itu berupa jamak. Ada mutakalim, ada mukhotab ya. Mukhotab itu yang diajak bicara. Kapan-kapan kita pelajari dalam pelajaran bahasa Arab. Untuk kesempatan kali ini kita fokus pada artinya ayat ini. Dan janganlah kalian, boleh diartikan kalian, boleh tanpa kalian juga boleh. Tidak terlalu berubah maknanya, cuma lebih enak mungkin dikatakan ada kaliannya karena ini khotabnya jamak ya. Kapan-kapan kita pelajari dalam pelajaran bahasa Arab. Kita fokus ini dulu. Dan janganlah kalian merasa hina, dan janganlah kalian merasa sedih. Dan kalian adalah orang-orang yang mulia jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Sekali lagi, dan janganlah kalian merasa hina, dan janganlah kalian merasa sedih. Dan kalian adalah orang-orang yang mulia jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Ayat berapa ini? Ya. Ayat 139. Ya. Ayat berapa? Ayat 139. Ya. Surat berapa? Atau surat apa? Ya, itu silahkan dicari sendiri kalau untuk itu. Ya, untuk kesempatan kali ini kita pelajari adalah juz berapa? Halaman berapa? Itu penting karena itu kunci agar kita bisa menemukan ayat itu di Al-Quran. Sedangkan jika ada yang mushafnya mungkin berbeda dengan mushaf Utsmani yang halamannya agak berbeda, nanti bisa tanya ke grup. Di grup pesantren virtual yang belum bergabung boleh sampaikan pada wali kelas masing-masing, pada gurunya masing-masing untuk dimasukkan ke grup pesantren virtual. Ya. Dan sebarkan video ini pada teman-teman kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat dan menjadikan kita termotivasi untuk merasa percaya diri karena Allah, karena iman yang Allah anugerahkan pada kita. Iman itu apa? Kita iman itu percaya kalau Allah itu Maha Esa. Iman itu percaya bahwa surga itu ada, balasan Allah itu ada, neraka itu ada, balasan Allah itu ada. Dan percaya bahwa kelak ketika manusia sudah meninggal, Allah akan membangkitkan di alam barzah, di alam kubur, dan kelak setelah hari kiamat Allah bangkitkan dengan kuasa Allah. Itu iman ya.
percaya pada perintah dan larangan Allah, dan percaya bahwa semua perintah dan larangan Allah itu berakibat dan berpengaruh atau berefek pada kehidupan kita, itu iman. Ya, orang yang punya iman dia pasti taat pada Allah. Ketika ketaatannya berkurang, itu tanda bahwa imannya berkurang. Ketika dia terjerumus maksiat, maka itu tanda imannya berkurang. Bahkan bisa jadi ketika dia bermaksiat itu imannya hilang. Naudzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai kita bermaksiat dalam keadaan lalai, karena naudzubillahi min dzalik bisa jadi Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan bermaksiat. Naudzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai bermaksiat, dan jika terlanjur berbuat maksiat, terpaksa karena sudah terjadi, maka bertobat, perbanyak kebaikan, karena kebaikan itu menghapus keburukan dengan izin Allah. Perbanyak kebaikan agar timbangan kebaikan lebih tinggi atau lebih berat daripada timbangan keburukan kita. Ya, mungkin seperti itu. Silakan dicari di surat mana, di surat keberapa ya. Tapi untuk pertemuan kali ini cukup tadi yang kita pelajari. Juz 4 halaman 67 baris ke-12 ayat 139. Ayat berapa? 139. Ayat berapa? 139. Surat apa? Nah, itu yang perlu dicari ya. Jawabannya silahkan ditulis di grup pesantren virtual ya. Jangan lupa absen, tulis nama dan kelas di kolom komentar ya. Di bawah ini aktifkan juga lonceng dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan pelajaran pada pagi hari ini. Bagikan juga ke teman dan saudara kalian dan teman-teman kalian yang belum bergabung di pesantren virtual ini. Semua bebas ya bergabung dalam pesantren virtual ini, dan masuk grup juga boleh. Nanti bisa mengabari wali kelas kalian masing-masing dan mengabari agar bisa masuk ke grup tersebut. Dari sekolah lain bagaimana? Boleh, dari sekolah lain juga boleh, dari pondok lain juga boleh. Ingin bergabung dengan grup pesantren virtual agar bisa berdiskusi, tanya jawab dan sebagainya, saling berbagi ilmu, karena saya juga masih belajar dan kadang salah juga dalam menyampaikan sesuatu. Mungkin kalian yang bisa menilai juga apakah yang saya sampaikan benar atau salah. Nah, jika ada yang salah dari saya, jangan diikuti. Jika ada yang baik dan benar, maka mari kita sama-sama berjuang untuk istiqomah menjalani kehidupan ini dengan dipenuhi kebaikan dan kebenaran. Jangan berdebat, jangan berbantah-bantahan, jangan suka mencari kekurangan orang lain, apalagi membuka aib orang lain di hadapan umum ya. Ini termasuk akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Semoga Allah menjaga hati kita dari penyakit hati, iri, dengki, riya, hasud, dan sebagainya. Kapan-kapan kita bahas jika ada kesempatan. Semoga Allah menjadikan kita ahli Quran, ahli hadis, menjadikan kita orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beramal, orang-orang ikhlas, orang-orang yang soleh, solehah, istiqomah di jalan Allah. Semoga Allah menjadikan keluarga kita juga demikian, menjadikan masyarakat kita semua demikian, dan semoga Allah menjaga hati kita dari berbagai penyakit hati sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tawaduk, jauh dari sifat takabur dan sombong seperti sifatnya iblis. Semoga Allah menjaga kita dari sifat-sifat tercela tersebut, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga Allah meridhoi kita dalam setiap langkah, ucap, gerak, dan perbuatan serta aktivitas kita di dunia maupun di akhirat dan di alam-alam lain setelah di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Jika ada yang baik dan benar, maka itu dari Allah. Jika ada yang kurang atau salah, itu dari saya pribadi selaku manusia yang banyak salah dan dosa. Saya akhiri. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.